Hai, selamat datang lagi di channel ini. Bagi yang sedang nonton video ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang cukup. Amin ya rabbal alamin. Jadi, pada video sebelumnya, ada yang komen gini, "Bro, tolong buatin dong rekomendasi jalur touring Jogja Lampung." Oke. Karena aku dulunya juga pernah lewat beberapa jalur dari Jogja ke Pulau Sumatera, jadi aku akan coba sampaikan sesuai pengalamanku. Maka dari itu, yuk simak video ini sampai selesai. Oke, kita akan bahas rute touring Jogja Lampung yang tentunya akan fokus kepada jalur yang ada di Pulau Jawa. Kenapa? Karena ketika sudah nyebrang, kan sudah masuk ke Provinsi Lampung, jadi tidak perlu kita bahas jalur di sana. Kalian tinggal jalan sesuai dengan tujuan masing-masing, entah di kota ataupun kabupaten. Oke, nah jadi untuk jalur rute touring Jogja Lampung ini akan terbagi tiga. Yang pertama itu adalah via jalur utara, yang kedua adalah jalur tengah, dan yang terakhir adalah jalur selatan. Ketiga jalur ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan juga sesuai dengan kepentingannya masing-masing juga. Kalian bisa mengkombinasikan jalur ini ya, bisa dengan cara mungkin lewat selatan dulu sedikit, lalu sebagian lagi di tengah, dan terakhir di bagian utara, dan seterusnya. Sesuai dengan kombinasi aja gitu. Kita akan langsung aja bahas kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama itu adalah rute touring Jogja Lampung via utara. Jarak tempuh jalur utara ini kurang lebih adalah 700 km dari ini ya, perkiraan maps ya. Dan dimulai dari Yogyakarta ke utara, melewati Magelang, Temanggung hingga ke Pekalongan, lalu ke Cirebon, Karawang, Bekasi, Jakarta hingga ke Pelabuhan Merak. Nah, jalur ini sebenarnya kalian bisa atur ya. Nggak harus lewat dari sini juga. Kalian mungkin kalau mau bisa lewat dari Semarang dulu gitu kan, atau lewat dari Wonosobo, atau mungkin ke timur dulu yaitu ke Solo. Itu terserah masing-masing gitu ya. Nah, apa sih kelebihan dari jalur utara ini? Yang pertama adalah jalur ini merupakan jalur dengan rute tercepat. Jadi bagi kalian yang ingin ngejar waktu sampai ke Pelabuhan Merak, ini jalurnya recommended ya. Catat ya. Jadi bagi yang benar-benar ngejar waktu, ini jalurnya paling recommended. Kenapa? Karena jalur utara ini itu tidak banyak belokan dan jalannya lebar-lebar ya. Sehingga kalau mau speeding itu bisa di jalur ini, bisa dikejar lah waktunya sampai nanti ke Pelabuhan Merak. Kelebihan yang kedua adalah jalur ini tuh juga minim macet, minim hambatan, dikarenakan memang jarang melewati kota-kota besar. Palingan di sini juga ada sih kota-kota besar, tapi itu tidak sampai mengganggu perjalanan. Maka kalian bisa memilih jalur ini. Atau juga ketika kalian ingin ngejar satu harian doang, kalian bisa berangkatnya itu dari habis subuh, dan kemungkinan besar nyampe di Pelabuhan Merak itu adalah tengah malam. Atau berangkat dari Jogja itu tengah malam, dan kemungkinan nyampe di Merak itu ya maghrib lah gitu. Terus terkait kekurangan dari rute ini, yang pertama itu adalah berkaitan dengan pemandangan yang kurang menarik di jalur ini. Dikarenakan jalur ini memang agak gersang, pemandangannya kurang bagus. Palingan di sini aja nih ketika masuk Temanggung hingga ke Pekalongan. Itu aku rasa sih lumayan bagus ya. Tapi selebihnya kurang menarik. Jadi bagi kalian yang tidak ngejar waktu dan ingin jalan santai, ini sebenarnya kurang recommended kalau untuk dilalui. Kekurangan selanjutnya adalah polusi di jalur ini tuh cukup tinggi dibandingkan dengan jalur yang lain. Dikarenakan memang jalur ini rame dengan kendaraan besar ya, seperti truk maupun bus. Jadi itu mungkin salah satu hal yang akan mengganggu juga ketika dalam perjalanan. Nah, di sini aku mohon maaf karena tidak punya dokumentasi selama perjalanan via utara ini. Aku pernah melewati jalur ini ketika balik dari Padang ke Jogja. Namun saat itu tidak sempat ngerekam karena ya hanya menggunakan HP saja seperti itu. Selanjutnya,
pada rute touring Jogja Lampung via jalur tengah. Nah, ini jarak tempuhnya kurang lebih 700-an kilometer. Dengan daerah yang akan dilalui yaitu dimulai dari Jogja, melewati jalur Dendels atau Jalan Dendels, bisa juga lewat yang utaranya yaitu lewat Purworejo, lalu ke Kebumen, Banyumas, Tasikmalaya, Kota Bandung, Puncak Bogor, hingga ke Pelabuhan Merak. Nah, bicara tentang kelebihan jalur ini merupakan jalur yang bisa dikatakan imbang ya, antara ingin mengejar waktu dan ingin menikmati beberapa pemandangan menarik di jalur ini. Karena jaraknya juga sekitar 700 km dan tidak jauh beda dengan jalur utara, maka ini bisa dikejar juga sebenarnya waktu untuk bisa sampai ke Merak. Selain itu juga, pemandangan di jalur ini juga cukup menarik seperti pada jalur Nagrek, Terowongan Nagrek, dan juga Puncak Bogor. Nah, bicara tentang kekurangan dari jalur ini, yang jelas adalah karena kita di sini melewati kota-kota yang cukup besar seperti misalnya Bandung, ya kan, daerah Bogor, dan seterusnya, maka kemungkinan akan terjadi macet pada jam-jam tertentu, terutama pada kota Bandung dan juga ketika melewati Puncak Bogor yang cukup terkenal dengan kemacetannya. Nah, mungkin akan mengganggu perjalanan kalian juga ketika melewati jalur ini. Kenapa? Karena aku juga sudah merasakan hal itu. Pada saat di Bandung juga harus sabar-sabar di sana dengan kemacetan dan juga panas yang cukup luar biasa. Terus ketika di Puncak Bogor juga dengan jalur yang satu arah ya, pemberlakuan satu arah, kadang itu menghambat juga. Terus juga di daerah sekitaran Jabodetabek ini memang rawan macet sih, apalagi memang ketika sudah masuk sore hari seperti itu. Nah, rute yang terakhir yaitu via jalur selatan. Jarak tempuh jalur selatan ini kurang lebih adalah 900 km dan ini jalur yang sudah aku lalui ketika touring Jogja Sabang pada tahun lalu. Dengan daerah yang dilalui dimulai dari Jogja, Jalan Dendels, terus bisa lewat Kebumen atau di selatannya yaitu di Kecamatan Ayah, lalu masuk ke Cilacap, Pangandaran, lewat Garut Selatan, Sindang Barang, terus ke utara yaitu menuju Pelabuhan Ratu, masuk ke Kota Bogor, Jakarta, dan sampai ke Pelabuhan Merak. Kurang lebih seperti itu. Terus gimana dengan kelebihan dari jalur selatan ini? Yang pertama adalah jalur selatan ini itu termasuk jalur yang dengan pemandangan paling bagus di antara jalur yang lain. Di sini kalian akan cukup sering disuguhi dengan pemandangan pantai selatan Jawa dan pemandangan alam yang hijau. Selama melewati jalur ini, kalian bisa mengunjungi beberapa spot yang menarik di jalur ini. Seperti misalnya beberapa pantai yang ada di Cilacap, Pantai Pangandaran, terus Puncak Guha di Garut Selatan, yang mana ini cocok banget bagi kalian yang suka moto camping. Terus ada Geopark Ciletuh yang ada di Sukabumi, yang itu sudah sangat terkenal ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan beberapa hal lainnya yang aku belum sempat mampir pada waktu itu. Terus bicara terkait dengan kekurangan dari jalur selatan ini, yang pertama adalah jalur ini termasuk jalur yang paling jauh di antara jalur yang lain. Maka ini kurang recommended bagi kalian yang mengejar waktu. Tapi kalau yang jalannya santai, ingin menikmati pemandangan alam, ini recommended. Terus yang kedua, jalur ini relatif sepi dari kendaraan-kendaraan besar. Berbeda dengan yang ada di jalur tengah maupun utara yang kendaraan besarnya cukup sering ditemui di sana. Maka itu juga menjadi kekurangan. Kenapa? Mungkin bagi kalian yang solo touring ini menjadi sesuatu hal yang agak was-was ya. Tapi perlu diingat bahwa setauku jalur yang ada di Jawa ini relatif aman, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran rute touring Jogja Lampung, baik via utara, tengah, maupun selatan, berdasarkan opiniku. Semua jalur tersebut tentunya recommended, tapi tergantung pada tujuan masing-masing. Kalau kalian ingin ngejar waktu, jalur utara recommended. Kalau kalian ingin menikmati pemandangan dan tidak ngejar waktu, jalur selatan recommended. Tapi kalau kalian ingin ngejar waktu, tapi masih ingin menikmati pemandangan, jalur tengah recommended. Oke, cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika ada tambahan atau sanggahan, silakan komen di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan maupun request, bisa komen juga di bawah ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video.